Memang betul, penyebab sakit itu dari dosa. Gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Itu penyebab utamanya yang harus diperbaiki. Coba renungkan pakai akal sehat, renungkan pakai hati, renungkan pakai keimanan. Kita punya rumah kita rusak atapnya. Dengan atap yang rusak otomatis jadi bocor ketika hujan. Kalau kita punya atap yang bocor, apakah dengan kita ikhtiar cari ember, ikhtiar cari baskom, ikhtiar cari wadah, apakah sembuh bocornya? Coba renungkan. Kita punya rumah, atap kita rusak. Kalau hujan jadi bocor. Kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk ikhtiar cari ember, sibuk ikhtiar cari baskom, sibuk ikhtiar cari wadah. Apakah sembuh bocornya? Tidak, teman-teman. Namun dengan adanya ember dan baskom, setidaknya membantu agar si bocor itu tidak tumpah kemana-mana. Apa bedanya ketika kita sakit? Hanya sibuk cari obat, sibuk cari herbal, sibuk terapi, sibuk ke dokter, sibuk ke orang pinter. Namun penyebabnya sakit belum diperbaiki. Sampai kapanpun sakit juga nggak akan sembuh. Coba renungkan pakai akal sehat. Coba saya ajak lagi untuk merenungkan kembali. Kita punya rumah. Di dalam rumah ada segumpal daging. Segumpal daging itu kita biarkan terus-menerus. Lama-lama segumpal daging itu akan bau. Ketika segumpal daging itu bau, otomatis akan datang lalat masuk ke rumah. Kalau kita hanya ikhtiar menghilangkan lalatnya, ngusir lalatnya, sedangkan bangkainya masih ada, itu hanya perbuatan sia-sia. Memang betul ketika diusir lalat pergi. Namun ketika bangkai itu masih ada di dalam rumah, lalat akan kembali. Begitupun kalau kita sakit. Kalau kita hanya mengusir, menghilangkan rasa sakitnya, minum obat penghilang nyeri, minum herbal ini dengan terapi ini, sama halnya. Ketika penyebabnya penyakit belum kita perbaiki, sampai kapanpun rasa sakit itu akan kembali lagi. Di sini bukan mengajarkan untuk tidak berobat, untuk tidak ikhtiar, bukan. Pahami dulu alurnya sembuh. Alurnya sembuh itu perbaiki dulu penyebabnya. Itulah alurnya sembuh. Perbaiki dulu penyebabnya, baru ikhtiarkan jasmaninya. Yang poin yang paling utama, perbaiki dulu penyebabnya, lalu ikhtiarkan jasmaninya. Karena mengikhtiarkan jasmani itu sunatullah. Mengikhtiarkan jasmani itu ada dua. Ada medis, ada alternatif. Itu ikhtiar jasmani. Bukan sembuh. Kalau sembuh itu perbaiki penyebab. Coba. Yang katanya dokter juga ilmu Allah, betul, karena ada di dalam Al-Quran. Bahkan kita tidak bisa terlepas dari ilmu kedokteran. Herbal juga ada dalam Al-Quran, bahkan diajarkan oleh Nabi. Kita tidak bisa terlepas dari hal itu. Namun harus dipahami, kunci kesembuhan bukan terletak pada apa obatnya. Kunci kesembuhan bukan terletak pada obatnya, bukan seberapa mahal obatnya. Kunci kesembuhan adalah kesadaran akan sebuah kesalahan. Tuh teman-teman. Ya, ingat ya, kunci kesembuhan bukan terletak pada seberapa mahal harga obat yang kita beli, seberapa canggih rumah sakit yang kita datangi, seberapa mewah rumah sakit yang kita kunjungi, bukan terletak pada seberapa jauh herbal yang kita cari, atau seberapa hebat orang terkenal dengan terapinya, bukan. Kunci kesembuhan, wa idam maritu fahuwa yasfin, ada dalam ridhonya Allah. Kuncinya adalah kesadaran akan kesalahan kita. Orang kita ditegur dengan penyakit, kitanya nggak sadar. Ya gimana mau sembuh? Andai kan obat menyembuhkan penyakit, rumah sakit sepi. Kenapa rumah sakit sepi? Begitu sakit minum obat sembuh. Namun rumah sakit tetap rame karena obat tidak menyembuhkan, herbal tidak menyembuhkan, terapi tidak menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin, itulah kunci kesembuhan. Jadi siapapun di sini yang sedang sakit, ayo perbaiki dulu penyebabnya, baru ikhtiarkan jasmaninya. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Apa penyebabnya sakit? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa.